Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, para pembelajar dan pencinta pendidikan. Perkenalkan, saya Gania, mahasiswa Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palopo. Saya memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia pendidikan, khususnya terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan presentasi dengan judul Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Hajeni SPD MPD, saya selalu tertarik untuk mempelajari berbagai inovasi dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah kurikulum merdeka. Melalui presentasi ini, saya ingin berbagi pemahaman saya tentang kurikulum merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu konsep kurikulum merdeka, konsep pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, dan relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Bayangkan sebuah pendidikan yang membebaskan murid untuk menjadi diri mereka sendiri. Inilah cita-cita kurikulum merdeka. Mari kita pelajari konsepnya dan rasakan semangat kemerdekaan belajar dalam diri anak-anak didik kita. Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada sekolah, guru, dan peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Konsep kurikulum merdeka diwujudkan melalui berbagai karakteristik utama yang inovatif dan berpusat pada murid. Mari kita dalami karakteristik ini untuk memahami implementasinya secara menyeluruh. Karakteristik utama kurikulum merdeka yaitu fokus pada capaian pembelajaran. Kurikulum merdeka tidak lagi terkait pada materi pembelajaran yang padat, melainkan berfokus pada pencapaian pembelajaran yang esensial. Hal ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka menempatkan peserta didik sebagai objek belajar, bukan objek yang digurui ilmu. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran yang beragam dan fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih pendekatan dan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan belajar. Dan karakteristik yang keempat yaitu penilaian yang berbasis asesmen. Kurikulum merdeka menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur capaian belajar peserta didik, tidak hanya melalui tes tertulis. Asesmen ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Setelah memahami karakteristik utama kurikulum merdeka, mari kita telusuri tujuan dan manfaatnya yang selaras dengan konsep pendidikan yang berpusat pada murid. Tujuan dari kurikulum merdeka yang pertama yaitu mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kompetensi literasi dan numerisasi. Yang ketiga, memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Keempat, menumbuhkan kemandirian belajar. Kelima, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Sedangkan manfaat dari kurikulum merdeka yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi dan engagement peserta didik, mengembangkan talenta dan potensi peserta didik, dan mempersiapkan peserta didik untuk masa depannya.
Setelah memahami konsep kurikulum merdeka, mari kita telusuri benang merahnya dengan menilik konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan pendidikan Indonesia, memiliki pemikiran yang mendalam mengenai pendidikan. Beliau mencetuskan konsep pendidikan yang berlandaskan pada kemerdekaan, di mana Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia. Pendidikan bukan untuk mengendalikan atau memaksakan kehendak, melainkan untuk membantu peserta didik menumpukan potensinya dan mengembangkan diri secara merdeka. Konsep yang kedua yaitu kodrati. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat manusia. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Konsep ketiga yaitu kebudayaan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai alat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas bangsa. Selain konsep utama yang telah saya paparkan sebelumnya, ada pula konsep-konsep turunan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan dilaksanakan di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini harus bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang holistik. Yang kedua yaitu Among. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sebagai pengajar yang serba tahu. Guru harus menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Tuturi Handayani. Guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik dari belakang. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi harus membiarkan peserta didik belajar secara mandiri. Konsep turunan yang keempat yaitu Ingmatia Mangunkarsa. Guru harus berada di tengah-tengah peserta didik dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkreasi dan berinovasi. Dan konsep turunan yang terakhir yaitu holistik. Pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek diri peserta didik, yaitu aspek kognitif, efektif, dan skill motorik. Bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka mewujudkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara? Mari kita analisis relevansinya dan temukan jawaban bersama-sama. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022 banyak mengambil inspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal ini dikarenakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Berikut beberapa poin yang menunjukkan relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Yang pertama, relevansi dalam filosofi pendidikan. Poin relevansi yang pertama yaitu kemerdekaan. Baik kurikulum merdeka maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kemerdekaan bagi peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, kemerdekaan ini diwujudkan melalui pemberian keleluasaan belajar kepada peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep kemerdekaan belajar yang berarti membebaskan peserta didik dari paksaan dan tekanan dalam belajar. Yang berikutnya yaitu kebahagiaan. Kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan pelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meyakini bahwa pendidikan haruslah memerdekakan manusia dan mengantarkannya menuju kebahagiaan. Yang ketiga, holistic development. Baik kurikulum merdeka maupun pemikiran Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses pengembangan seluruh aspek diri peserta didik, tidak hanya aspek kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik. Ki Hajar Dewantara menyebut sebagai pendidikan holistik yang berlandaskan trilogi pendidikan yaitu olah pikir, olah hati, dan olahraga. Relevansi dalam konsep pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Kurikulum Merdeka menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, bukan objek yang diguri ilmu. Hal ini sejalan dengan konsep AMONG yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Pembelajaran beragam dan fleksibel. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada guru untuk memilih pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan belajar. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya variasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Relevansi berikutnya yaitu penilaian yang berbasis asesmen. Kurikulum Merdeka menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik, tidak hanya melalui tes tertulis. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memandang penilaian sebagai proses untuk memantau perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kesimpulan. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang perlu kita ingat dalam konsep kurikulum Merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Pertama, kurikulum Merdeka dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan yang berpusat pada peserta didik, memerdekakan manusia, dan mengantarkannya menuju kebahagiaan. Kesimpulan yang kedua yaitu, dengan menerapkan kurikulum Merdeka secara selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diharapkan dapat tercipta generasi Indonesia yang berkarakter kuat, cerdas, dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menyelami dunia pendidikan merdeka dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menginspirasi lahirnya kurikulum Merdeka. Jayalah pendidikan Indonesia, merdeka belajar, merdeka mengajar. Terima kasih. Mau jadi pahlawan pendidikan anak bangsa seperti Ki Hajar Dewantara? Yuk kuliah di Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Universitas Muhammadiyah Palopo adalah pilihan yang tepat bagi kamu yang ingin menempuh pendidikan berkualitas dengan nilai-nilai Islami. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3 Binturu, Kota Palopo. Universitas Muhammadiyah Palopo merupakan penggabungan dari 3 perguruan tinggi Muhammadiyah dan diresmikan pada tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Palopo telah berkembang pesat dan menjadi salah satu universitas ternama di Sulawesi Selatan. Terdiri dari 1 program magister dan 3 fakultas, yang salah satunya yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana Prodi PG PAUD bernaung. Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo memiliki dosen dan staf yang kompeten dan profesional. Universitas Muhammadiyah Palopo juga memiliki fasilitas perkuliahan dan kegiatan yang lengkap. Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo dibangun dengan visi menjadi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini yang berbasis kecerdasan majemuk dan berwawasan sosio-teknopreneur, serta memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini yang unggul dan inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang islami sesuai nilai kemuhammadiaan. Dan misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik dengan prinsip good governance yang berorientasi pada budaya mutu. Dan visi terakhir yaitu melakukan pengembangan jejaring kemateraan pada tingkat regional, nasional, serta mengembangkan kemampuan edupreneur di bidang pendidikan anak usia dini. Mari wujudkan cita-cita mulia untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dengan bergabung di Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo.